Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membentuk garis kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Oktober 1945, setelah perundingan antara pihak Inggris dan pimpinan Republik, terjadi bentrokan sengit antara pejuang arek-arek Surabaya dengan pasukan Inggris yang menyebabkan terbunuhnya pimpinan tentara sekutu Brigade Jenderal AWS Malabi. Karena kejadian itu, Letnan Jenderal Philip Christison, pimpinan AFNI, mendapatkan laporan kematian Jenderal AWS Malabi dari 2 perwira staf Malabi. Karena laporan tersebut, pada hari Rabu 31 Oktober 1945, Letnan Jenderal Philip Christison mengeluarkan ancaman kepada bangsa Indonesia. Akhirnya, suasana pun semakin panas. Para petinggi Republik berusaha mengeluarkan jalan damai lewat negosiasi. Tapi jalan damai ini ditolak oleh Inggris. Inggris sangat marah. Letnan Jenderal Philip Christison menolak jalan damai. Ia dendam atas kematian Jenderal Malabi. November 1945, Inggris mengenalkan jenderal pengganti Malabi, yakni Mayor Jenderal Robert Mansfield, yang mendapatkan tugas untuk membalas dendam atas kematian Jenderal Malabi. Secara terbuka, Robert Mansfield mengancam arek-arek Surabaya, jika tidak menyerah, maka Inggris akan mengeluarkan kekuatan maksimal dan menghancurkan Surabaya dalam waktu singkat. November 1945, Jenderal Robert Mansfield mengeluarkan sebuah ultimatum yang ditujukan kepada masyarakat Surabaya, termasuk kepada Gubernur Jawa Timur Suryo, yang kemudian digandakan dan ultimatum ini disebarkan dari pesawat terbang. Ultimatum ini berisi diantaranya: pertama, pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. Kedua, seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Ketiga, pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa adanya syarat. Sekitar jam 1 siang, pesawat sudah berputar di Surabaya dan menyebarkan pamflet ultimatum. Jika tidak mengikuti permintaan Inggris, maka Surabaya akan dihancurkan dengan kekuatan penuh. Para pemimpin Republik sadar bahwa Inggris tidak main-main. Dalam hitungan sederhana saja, Inggris jauh lebih unggul daripada tentara Indonesia. Akhirnya Muhammad Hatta bernegosiasi lagi. Tapi Letnan Jenderal Philip Christison tidak terkesan dengan usaha yang dilakukan Muhammad Hatta. Di lain sisi, rakyat tidak takut menghadapi Inggris. Jiwa bertempur arek-arek Surabaya ini semakin menggelora. Bahkan ultimatum
yang dikeluarkan pihak Inggris itu sebenarnya dari awal ditolak oleh pihak para pejuang arek-arek Surabaya. Kiai, saya sudah baca selebaran restitusi jihad. Dada saya langsung bergelora. Tidak lama setelah ultimatum, sore hari, Bung Tomo mendatangi sowan Kendalem Rois Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta restu jihad yang pernah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 1945 dengan tujuan menggalang massa santri, ulama, dan umat Islam untuk ikut berjihad melawan pasukan sekutu di Surabaya. Fatwa jihad yang ditetapkan oleh Rois Akbar Nahdlatul Ulama ini dikenal dengan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo segera menuju radio pemberontakan di Jalan Mawar, Surabaya. Dan akhirnya jam 11 malam 9 November 1945, suara Bung Tomo mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Dengarkanlah kini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Bangsa Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomo berpidato berapi-api untuk seruan perang melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Ketika suara Bung Tomo yang lantang menggelegar membuat para ulama, santri, dan umat Islam hingga para pejuang di berbagai wilayah untuk bertempur di Surabaya melawan para penjajah dalam pertempuran 10 November 1945. 10 November 1945, di pagi hari, pasukan Inggris mulai melancarkan serangan dengan sambutan berbagai bom dan rentetan meriam. Bahkan, berbagai alat vital di Surabaya hingga radio pemberontakan sebagai markas Bung Tomo mengendalikan pidatonya tak luput dari bombardir pasukan Inggris. Saat serdadu Inggris membabi buta memusnahkan arek-arek Surabaya hingga meratakan Surabaya, tak membuat pidato Bung Tomo terhenti. Surabaya akan dijadikan lautan api, saudara-saudara. Di lain sisi, semangat arek-arek Surabaya semakin menggelora tiada henti sampai titik darah penghabisan. Inggris yang mengira hanya butuh 3 hari saja untuk mengalahkan para pejuang arek-arek Surabaya dan melumpuhkan kota Surabaya, namun perkiraan itu meleset. Selama 3 minggu atau 21 hari, pejuang arek-arek Surabaya berjuang memberi perlawanan kepada tentara Inggris yang superior. Dalam pertempuran 10 November yang tidak seimbang ini, pihak Indonesia terdapat kurang lebih 20.000 tentara serta 100.000 sukarelawan yang terdiri dari ulama, santri, hingga para pejuang non-tentara dengan peralatan perang yang seadanya.
Sementara pihak Inggris terdapat kurang lebih 30.000 tentara yang juga dibantu dengan berbagai peralatan perang mereka, yaitu tank, kapal perang, serta pesawat tempur. Pertempuran heroik yang tidak seimbang ini memakan banyak korban jiwa terhadap kedua belah pihak, yang mana korban dari sekutu kehilangan kurang lebih 1.500 korban jiwa. Pertempuran sengit di Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu ini menimbulkan berbagai kerugian yang sangat besar bagi masyarakat di kota Surabaya dan juga Indonesia. Setelah 1 tahun terjadinya pertempuran heroik 10 November 1945, Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November seluruh rakyat Indonesia akan memperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. 10 November merupakan saksi bisu perjuangan para pahlawan yang telah berjuang dengan jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Pertempuran yang hingga kini masih diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November oleh bangsa Indonesia bukanlah perjuangan yang dilakukan satu hari saja. Namun, pertempuran heroik ini berlangsung sangat panjang yang terjadi sejak akhir Oktober 1945 hingga November tahun 1945.